Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo murid-murid baru SMK Miftahul Huda. Selamat datang di SMK Miftahul Huda Gempol. Dalam kegiatan MPLS kali ini, saya Aksanatul Mardia atau kalian bisa panggil Budia akan menjelaskan tentang kekerasan seksual. Kenapa sih kita harus mengenal kekerasan seksual atau kita harus mengerti kekerasan seksual? Karena di Indonesia saat ini sudah banyak sekali, bahkan sudah ratusan ribu kasus kekerasan seksual pada anak, bahkan remaja. Yang pertama, banyak sekali bentuk-bentuk kekerasan seksual. Ada 9 bentuk kekerasan seksual. Yang pertama, pemerkosaan. Dan yang kedua ada pelecehan seksual. Seperti kita tahu, pelecehan seksual itu berupa sentuhan fisik yang melecehkan atau yang membuat kita tidak nyaman, terasa tidak nyaman atau tidak aman, bahkan kesakitan dalam bentuk kesehatan. Yang ketiga ada penyiksaan seksual. Penyiksaan seksual ini masuk dalam kekerasan seksual. Kenapa? Karena ketika seseorang dipaksa atau disakiti fisiknya atau organ-organ seksualnya, itu masuk dalam kekerasan seksual. Dan yang selanjutnya ada eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual ini sama dengan perbudakan seksual. Mereka menjadi satu dalam bentuk kekerasan seksual karena ini biasanya disebabkan karena faktor ekonomi atau kemiskinan. Korban biasanya diiming-imingi materi berupa uang atau kelayakan hidup sehingga dia dimanfaatkan untuk dipaksa melakukan hubungan seksual secara paksa tidak sesuai dengan kehendak korban. Dan selanjutnya ada pemaksaan kontrasepsi. Pemaksaan kontrasepsi ini korban dipaksa menggunakan kontrasepsi atau alat pengaman saat berhubungan seksual untuk mencegah kehamilan. Selanjutnya ada pernikahan paksa. Kenapa sih pernikahan paksa ini masuk dalam kekerasan seksual? Karena ketika sang korban dipaksa untuk menikah dengan orang yang tidak dikehendaki oleh korban tersebut atau perempuan tersebut, maka akan terjadi hubungan seksual secara terpaksa atau tanpa kehendak oleh korban tersebut. Maka itu masuk dalam kekerasan seksual. Selanjutnya ada pemaksaan aborsi. Nah, pemaksaan aborsi ini kenapa kok masuk dalam kekerasan seksual? Karena itu bisa membahayakan kesehatan sang korban dan juga sang janin. Dan ada juga yang terakhir pemaksaan pelacuran. Pemaksaan pelacuran ini agak sama dengan eksploitasi seksual. Jadi sang korban ini dipaksa atau ditipu untuk melakukan hubungan seksual atau dijual dirinya, dijual badannya untuk melakukan hubungan seksual kepada orang-orang yang tidak dikenal atau tidak dikehendaki. Nah, pelaku kekerasan seksual ini bisa siapa saja loh. Kira-kira siapa ya? Yang pertama itu bisa keluarga sendiri atau orang-orang terdekat diri kita sendiri. Misalnya keluarga atau yang memiliki hubungan darah, perkawinan atau bahkan kekerabatan. Jadi perlu kita hati-hati untuk siapapun, meskipun itu keluarga atau siapapun orang yang menurut kita membahayakan atau berlawanan jenis dengan kita. Dan kekerasan seksual ini menyasar semua umur, bukan saja orang dewasa atau remaja, tapi juga bisa saja anak-anak. Biasanya kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak itu istilahnya adalah pencabulan atau masuk dalam pemerkosaan. Apa saja sih dampak kekerasan seksual ini? Yang pertama ada dampak fisik, dampak psikis, dampak seksual, dampak relasi sosial, hak melanjutkan pendidikan, bahkan hingga hilangnya nyawa. Yang pertama, dampak fisik. Dampak fisik ini bisa terjadi berbentuk luka ringan, luka berat hingga cacat. Dan selanjutnya dampak psikis. Dampak psikis ini yang paling berat biasanya, yaitu berupa depresi atau tekanan pada pikirannya hingga ketakutan dan traumatik. Seperti itu. Selanjutnya ada dampak seksual.
Nah, dampak seksual ini rusaknya organ seksual, tidak berfungsinya organ seksual. Jadi ketika korban kekerasan seksual ini juga bisa mendapatkan dampak yang cukup parah hingga tidak bisa berfungsinya organ seksualnya. Selanjutnya relasi sosial. Relasi sosial ini berupa biasanya bullying atau kalian dikucilkan dari lingkungan seperti itu, atau berkurangnya kesejahteraan sosial atau di stigma. Selanjutnya ada hak melanjutkan pendidikan. Nah, ini biasanya korban-korban kekerasan seksual itu kan biasanya kan hingga mendapatkan kehamilan yang tidak terduga. Nah, itu ketika sudah hamil, maka dia tidak akan bisa melanjutkan pendidikannya atau tidak mendapatkan hak untuk melanjutkan pendidikannya. Yang terakhir, hilangnya nyawa. Ketika korban itu mendapatkan depresi atau ketakutan atau trauma, bahkan dampak seksual, rusaknya organ seksual, maka korban tersebut bisa bunuh diri atau bahkan kehilangan nyawanya. Nah, yang terakhir, kita harus tahu nih bagaimana caranya untuk mencegah kekerasan seksual itu. Gimana sih caranya? Yang pertama, bekali diri dengan pengetahuan bela diri. Jadi, meskipun kalian perempuan, kalian berhak atau dianjurkan untuk mempunyai skill bela diri atau cara untuk melindungi diri sendiri. Dan selanjutnya, teriak dan lari. Nah, ketika kalian sudah merasa tertekan atau dikucilkan sama orang lain atau dipaksa untuk melakukan hal yang menurut kalian tidak nyaman, kalian berhak untuk lari atau berlari dan teriak seperti itu. Selanjutnya, ceritakan pada orang terdekat. Nah, ketika kalian sudah menjadi korban kekerasan seksual, kalian sebaiknya cerita kepada orang terdekat yang kalian percaya atau yang kalian benar-benar mempunyai relasi personal atau benar-benar dekat yang biasanya kalian ajak untuk bercerita seperti itu. Misalnya orang tua atau sahabat atau guru atau pihak berwajib. Selanjutnya, melawan pelaku. Nah, ketika kalian disudutkan, kalian wajib untuk melawan. Bagaimana caranya? Nah, satu-satunya tadi dengan membekali diri dengan bela diri. Selanjutnya, mengonfrontasi langsung pelaku. Dan selanjutnya ada jangan diam, laporkan ke pihak yang berwenang. Ketika kalian sudah menjadi korban kekerasan seksual, kalian wajib untuk melapor ke kepolisian atau ke guru atau badan hukum lainnya. Yang terakhir, kalian harus bersikap tegas bahwa kamu tidak nyaman. Jadi ketika kalian sudah didekati atau dipaksa yang membuat kalian tidak nyaman, yang membuat kalian risih atau menjijikkan seperti itu, kalian wajib untuk menegaskan saya tidak nyaman seperti itu, atau marah langsung kepada orangnya atau kepada pelaku. Oke? Jadi ketika kalian, pesan terakhir dari Budia, ketika kalian menjadi korban kekerasan seksual atau mendapatkan intimidasi atau sudah merasa tidak nyaman atas perlakuan seseorang, kalian bisa cerita kepada orang terdekat, bisa kepada guru, bisa kepada orang tua, kepada sahabat seperti itu, atau kepada Budia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.